Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Santun bahasamu, cermin budi pekertimu. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya. Selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas materi teks eksplanasi dengan fokus materi kaidah kebahasaan. Mengapa penting untuk kita pahami? Yang pertama, agar kalian memahami karakteristik teks eksplanasi, dan yang kedua, sebagai bekal kalian untuk membuat teks eksplanasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada kaidah kebahasaan ini? Yang pertama adalah kata denotatif, yang kedua konjungsi waktu dan kausalitas, yang ketiga keterangan waktu, dan yang keempat kata ganti benda. Karakteristik yang kelima adalah kata kerja pasif, yang keenam kata teknis. Karakteristik yang pertama adalah kata denotatif. Apa pengertiannya? Kata denotatif adalah kata yang bermakna lugas, objektif, dan apa adanya. Contoh penerapan dalam kalimat: partikel yang jatuh ke bumi itu adalah air murni, belum terkotori oleh partikel lain. Apa makna denotatifnya? Kata jatuh ini bermakna terlepas dan turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi. Coba kita bandingkan dengan makna konotatifnya. Penerapan dalam kalimatnya, ia jatuh cinta pada sahabatnya sendiri. Apa makna kata jatuh ini? Maknanya adalah menaruh cinta kepada sahabatnya sendiri. Karakteristik yang kedua adalah konjungsi waktu dan kausalitas. Konjungsi waktu adalah kata hubung yang membentuk makna waktu tertentu, dan kausalitas adalah kata hubung yang membentuk hubungan sebab akibat. Konjungsi waktu. Penerapannya, kumpulan uap air mendingin sampai pada titik kondensasi, yaitu temperatur gas berubah untuk menjadi cair dan padat, kemudian menggumpal membentuk awan. Sementara itu untuk konjungsi kausalitas, penerapan dalam kalimatnya, jika tidak, kristal es tersebut meleleh dan sampai ke tanah dalam bentuk hujan air. Sampai pada karakteristik yang ketiga, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan waktu tertentu, lampau, saat ini, ataupun akan datang. Jadi pada teks eksplanasi ini menggunakan bentuk-bentuk keterangan waktu. Contoh dalam kalimat, pada saat awan pembentukan, masanya jauh lebih kecil daripada massa udara, sehingga awan yang bergabung tersebut mengapung di udara. Yang tercetak warna biru itu adalah bentuk keterangan waktu. Karakteristik teks eksplanasi berikutnya terkait dengan kebahasaan adalah kata ganti benda konkret dan abstrak. Kita pahami terlebih dahulu. Apa itu kata benda konkret? Kata benda konkret berarti kata yang memiliki rujukan benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Artinya, kata ganti benda konkret, kata ganti yang merujuk pada benda-benda konkret, benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sementara itu untuk kata benda abstrak, artinya benda-benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kata ganti benda abstrak adalah kata ganti yang merujuk pada benda-benda abstrak.
benda-benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kita pahami lebih jauh tentang ini. Kata benda konkret. Contoh kata hujan. Hujan merupakan fenomena alam yang rangkaian peristiwanya disebut siklus hidrologi. Akibat peristiwa itu, para petani memanfaatkan untuk bercocok tanam. Di sini ada kata hujan pada kalimat pertama dan kalimat kedua ada kata itu. Kata itu di sini merujuk kata hujan. Artinya apa? Kata itu merupakan kata ganti benda konkret. Contoh kedua, kata ganti benda abstrak. Kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat terjadinya PHK masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan kita semua. Kita lihat di situ, kata kemiskinan pada kalimat pertama diganti dengan kata tersebut di kalimat kedua. Kata tersebut ini merupakan kata ganti benda abstrak. Karakteristik kelima adalah penggunaan kata kerja pasif. Penggunaan kata kerja pasif tentu akan membentuk kalimat pasif, terutama pada bagian predikatnya. Biasanya kata kerja pasif ini menggunakan kata yang berimbuhan di ataupun penggunaan imbuhan ter. Contoh kata diterima diakibatkan terbengkalai dan lain-lain. Contoh penerapan dalam kalimat. Untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Kata dibutuhkan di situ adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini sering dipakai di dalam kalimat-kalimat teks eksplanasi. Yang kedua, peristiwa berdarah itu diakibatkan perbedaan pendapat yang tidak ada titik temunya. Kita cermati lagi di situ ada kata diakibatkan. Dilihat dari konteks kalimatnya, ini adalah fenomena sosial. Diakibatkan ini adalah bentuk kata kerja pasif. Karakteristik yang keenam terakhir adalah penggunaan kata khusus. Kata khusus atau istilah adalah kata yang dipakai dalam bidang tertentu. Contoh, kata debit dan kredit dipakai dalam bidang akuntansi, sintaksis dan fonetik dipakai dalam bidang linguistik. Selain itu ada kata stomata dan klorofil dipakai dalam bidang biologi. Contoh penerapan dalam kalimat. Kata evaporasi. Evaporasi terjadi akibat air terkena sinar matahari. Evaporasi artinya apa? Penguapan, salah satu peristiwa dalam siklus terjadinya hujan. Fenomena alam. Istilah evaporasi hanya dipakai dalam bidang ini. Yang kedua, penyimpangan sosial. Maraknya penyimpangan sosial terjadi karena pelanggaran norma-norma di masyarakat yang tidak mendapat sanksi tegas. Cermati istilah penyimpangan sosial. Istilah ini hanya ada di dalam bidang sosiologi. Setelah kita mempelajari kaidah kebahasan tadi, coba kita terapkan dalam teks ini. Gunung meletus. Pada saat material-material ini meleleh, maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan magma tersebut. Magma yang akan dikeluarkan oleh gunung meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih 60-160 km di bawah permukaan bumi. Kemudian magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu-batuan padat yang terdapat di sekitar kawah. Akibat tekanan ini, magma meletus dan bergerak keluar menuju permukaan bumi. Gas dan magma ini bersamaan meledak dan membentuk lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur melalui lubang utama ini. Setelah semburan berhenti, kawah yang menyerupai
Mangkuk ini biasanya terbentuk pada bagian puncak Gunung Merapi. Sementara itu, lubang utama berada di dasar kawah tersebut. Kita cermati di sini ada kata pada saat. Ini adalah keterangan waktu. Magma adalah istilah dikeluarkan, kata kerja pasif. Kemudian keterangan waktu, akibat, konjungsi kausalitas. Konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Material vulkanik adalah istilah terakhir setelah itu menunjukkan keterangan waktu. Bagaimana? Sudah ada pemahaman lebih? Sangat mudah sekali untuk kita pahami. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau diskusikan, silahkan mengisi di kolom komentar. Sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.